Sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Komandan Batalion Danyon Resimen 4 Korps Brimob Polri Kompol Kosmas Kajugae pada Rabu 3 September. Kompol Kosmas dianggap terbukti melakukan pelanggaran kode etik seusai kendaraan taktis atau rantis Brimob yang ditumpanginya melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas di Pejompongan, Jakarta Pusat. Dalam sidang etik tersebut, Kompol Kosmas terlihat menangis menyesali perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Warta Kota Ramadan Elki akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Ya, Komandan Batalion atau Danyon Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae dijatuhi sanksi hukuman, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada hari ini Rabu tanggal 3 September 2025. Dan setelah putusan dijatuhkan kepada Kompol Kosmas, Kosmas terlihat menangis usai dijatuhi hukuman PTDH, dan Kosmas sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa dari pengemudi ojek online atau ojol Afan Kurniawan yang berumur 21 tahun yang meninggal dunia akibat dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis milik Brimob Polri. Dan dengan seragam kepolisian dan baret berwarna biru yang dikenakan oleh Kompol Kosmas, dia menangis sembari menyampaikan rasa belasungkawanya kepada keluarga korban Afan Kurniawan. Dan ia mengatakan bahwa peristiwa ini di luar dugaannya dan baru mengetahui kabar tewasnya Afan Kurniawan dari media sosial atau medsos. Dan Kompol Kosmas sendiri diketahui merupakan anggota Brimob yang duduk di sebelah kiri kursi rantis yang melindas Afan Kurniawan pada Kamis tanggal 28 Agustus 2025 malam. Dan dalam sidang KKEP ini, Kompol Kosmas dinilai terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atau KKEP usai rantis Brimob menewaskan Afan Kurniawan. Demikian. Memutuskan nama Kosmas Kajugae Kompol NRP 75080881 dan Yon A Resimen 4 Pas Pelopor Korps Brimob Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji jabatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan
dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu penempatan pada tempat khusus selama 6 hari telah dijalani pelanggar terhitung sejak tanggal 29 Agustus tahun 2025 sampai dengan 3 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang Komisi Kode Etik ini dibuat sebagai terdasarnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari tanggal tersebut di atas. Anggota komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Heri Setiawan SIK MH, Kombes Pol. Anggota Yudi Wiono SIK, Kombes Pol. Anggota Christian Donato SOS MH, AKBP. Baik, terduga pelanggar, apakah Anda menerima atau banding? Ada yang perlu disampaikan? Yang mulia Ketua Sidang Kode Etik, sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili, walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afwan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali
pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Setelah kejadian video viral, kami ketahui setelah beberapa jam berikutnya melalui medsos. Dan kesempatan ini pula saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Memutuskan mana nungguin jauh capek-capek. Apaan ini? Ini dia ya? Bukan. Baretnya, masih masih ditutupin. Baretnya beda. Ini kuasa dulu kali ini. Nah. Anjing gak fokus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.